Gokil. Aku lagi di Belanda, tapi nama jalannya Javastrat. Sekarang aku di Paris. Ternyata nemu juga jalan yang ada nama Indonesianya. Di Sumatera. Indonesia ternyata terkenal ini. Di Belanda memang banyak nama jalan yang ada Indonesianya. Ada Javastrat, Sumatera Strat, Aceh Strat, dan lain-lain. Tuh kan, Indonesia terkenal itu loh. Di Jerman juga banyak nama jalan yang ada Indonesianya. Ada Javastrasse, Bali Straße, Sumatera Straße. Sudah aku kira Indonesia memang terkenal itu. Bukan cuma di Belanda, Jerman, Perancis, tapi di Inggris, Suriname, Jepang, Austria, ada banyak nama-nama jalan di sana yang namanya terinspirasi dari Indonesia. Pengaruh Indonesia tuh ternyata ada di mana-mana ya. Semua jalan di dunia ternyata punya Indonesia. Udah kaya, terkenal, beruntung banget jadi orang Indonesia. Ini nih orang Indonesia over proud. Padahal ada banyak nama jalan-jalan di tempat kita namain pakai nama negara-negara lain. Udah, jangan dikasih tahu, nanti malah nangis. Orang Indonesia. 50.000 atau 100.000 kasih kata-katanya Wanamut. Kata-kata hari ini Wanamut. Nggak ikut. Mau kemana Wanamut? 100.000. Dorik, 50.000 nih bang. Atau 100.000 kasih kata-katanya. Cuando ya esté bien frío ponemos un poco de azúcar y la vamos a caramelizar con un soplete teniendo 50.000. cuidado que no se vaya a quemar. Esta es la receta Apaan sih? definitiva. Abang siapa namanya bang? Tarjo. Ya udah, 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata Mas Tarjo. Kok Tarjo sih namanya? Saya TKI mas. Walah, orang Indonesia, yes. 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata Mas Tarja. Udah mas, gak usah bikin challenge kayak gini. Ini orang-orang di Oman sombong-sombong banget sih, padahal dikasih duit juga. Rumah kecil-kecil, gak punya gedung tinggi di sini. Apa ini? Pura-pura miskin mas, lebih tepatnya aslinya kaya raya mas, sugih, punya tambang minyak di mana-mana di sini. Oman sengaja tampil lebih low profile karena ingin menarik wisatawan yang mencari pengalaman budaya dan alam, bukan kemewahan. Mata uang Oman juga jadi yang terkuat di dunia loh. Sebagai perbandingan nih, 1 rial Oman itu setara Rp42.000, sedangkan $1 Amerika aja Rp16.000 mas. Jadi nggak bakal mau orang Oman ikut challenge beginian kekecilan. 100.000 cuma dapat 1 porsi makanan sama 1 gelas teh. Apa 50 juta kek 100 juta kek gitu challenge-nya. Saya nggak ada duit segitu mas. Udah mam belum mas. Yowes tak traktir ayo. Alhamdulillah. Ada lowongan TKI nggak mas? Ada. Ya, kalau gede mau jadi apa? Aku mau jadi tukang sampah. Wah, cita-citanya ya. Auto the box sekali. Kecil deh gajinya kalau cuma bersih-bersih sampah masyarakat. Wah, bagus tuh kalau bersih-bersih yang itu. Nah, kalau ada mau jadi apa kalau udah gede nanti? Jadi ojol om. Kok mau jadi ojol? Seru, nanti bisa motor-motoran terus. Wah, mantep, random banget cita-cita anak kecil ya. Nah, kalau ada mau jadi apa nih? Kalau aku mau jadi polisi om. Apa om? Order, belum jadi ojol saya. Enggak, belum. Dia nih mau jadi polisi. Salsa de condimento. Kok gini sih? Mau ngejar. Rasain lu. Pemandangan yang indah. Ada mau jadi apa nih nanti? Aku mau jadi DPR om. Suena mucho más rico y crujiente. Bisa nggak ganti cita-cita? Iya, ganti. Mau jadi presiden om. Gitu. Relleno parmesano, un poco de cilantro y aquí tiene las mejores croquetas de carne mechada que vas a probar. Emosi. Ada 5 bersaudara. Jaya lagi nyapu, Tuti lagi masak, Umar lagi main catur, Fuad lagi nyuci. Anak 5 lagi ngapain? Lagi ngapain? Gimana gua tahu? Jaya nyapu, Tuti lagi masak, Umar main catur, Fuad lagi nyuci, Nah, anak 5 nih lagi ngapain dia? Ya apa sih? Kok gini doang nggak bisa sih? Coba aku ulangin lagi. Tidur biar cepet pagi. Selamat pak. Kok masih malam sih? Malam lagi.
Malam lagi. Kok malam mulu sih di sini? Aduh. Soalnya lu di Antartika. Coba kalau di antar Harry, di antar Fuad, di antar Sahrul, bakal lebih cepet paginya. Nggak malam terus. Nggak ngerti ya? Lucu padahal. Nah, ini misalnya matahari nih, misal. Ini bumi nih. Jadi kan bumi ini keliling matahari nih. Ada bagian bumi yang nggak kena sinar matahari. Di Antartika nih di atas sini nih. Jadi dia nggak kena sinar matahari ya, malamnya juga berbulan-bulan gitu. Kalau kena sinar matahari pas musim panas nih kayak gini, miring kayak gini buminya, itu bisa lama siangnya, berbulan-bulan juga. Wah, bisa gitu ya. Waktu musim dingin, Antartika mengalami polar naik, itu malamnya bisa berbulan-bulan dari April sampai September. Kalau musim panas, matahari terus bersinar tuh dari Oktober sampai Maret biasanya gitu. Seru kan? Kenapa? Kan seru di sini, musim panasnya lama. Seru apa? Mana mulu di sini? Nyuruh berhasil apa ya? Emang yang paling cocok tinggal di sini tuh yang ruang foto. La salsa que hemos Dengar ya, yang mau bubarin DPR itu ya cuma orang-orang tolol. Banget nih mulai pemerintah nih, semena-mena banget sama rakyat. Padahal yang ngegaji dia tuh kan kita. Emang susah berurusan sama rakyat jelata. Itu DPR, ya nggak? Itu kenapa rame banget? Takut. Ini masyarakat gaji 100 juta lebih masih aja merasa rakyat, majakin rakyat. Korupsi ini banyak lah, beda banget kayak di Jepang. Kalau udah kayak gitu, udah pasti mundur pemerintahnya. Kayak di Jepang, ada Menteri Pertanian namanya Taku Eto yang dapat hadiah beras dari pendukungnya. Jadi mengundurkan diri dari jabatannya. Semua kesalahan yang terdengar sepele di negara lain, tapi di Jepang itu kesalahan fatal karena pemerintah di Jepang dituntut untuk sempurna di mata masyarakat dan malu untuk membuat kesalahan. Wah, Biko, kalau di negeri anta-beranta kayak gini, mana ada lagi rasa malu? Udah terlanjur bobrok, di ruang sidang aja malah joget-joget. Ih, sedih. Mau nanya, beras sekilo di Jepang beneran harganya 100.000 rupiah? Nggak sepenuhnya bener kok, ada juga beras yang 40.000 1 kilonya. Tergantung berasnya jenisnya apa gitu. Emang siapa yang bilang? Pemerintah. Berarti pemerintahnya yang tolol. Wah, my boy, kamu pasti mau kencan ya kan? Iya Pak, baru pertama kali milih parfum nih. Wah, udah gede kamu, my boy. Papa bangga sama kamu. Makasih ya Pak. Tapi enak zaman sekarang udah simpel. Kenalan di sosial media aja udah bisa dapat jodoh. Nggak kayak papa dulu. Waktu dulu papa di Albania ya, itu harus datang ke pasar jodoh. Papa sama mama kamu ketemu di sana. Kita pakai pakaian yang bagus tuh biar orang-orang pada lihat dan tertarik sama kita. Wah, seru banget tuh Pak. Iya dong, nih. Pegang dompet papa nih. Udah nggak usah Pak. Nggak apa-apa. Anggap aja duit ekstra dari papa buat kamu untuk kencan pertama kamu. Serius Pak, nggak usah repot-repot. Oh my boy, ini kan kencan pertama kamu. Jadi gentleman dikit. Nggak apa-apa pakai duit papa. Kan cowok yang harus bayar. Iya Pak, tahu kok. Udah Bapak tenang aja, dia yang bayar. Oh. 100.000 di tempat terpencil kayak Mali gini pasti dapat banyak nih, kaya raya gua. Kenyang banget. Pak, udah makannya. Pakai ayam, telur, ikan, daging semuanya pokoknya. Banyak juga ya. Iya nih, lapar. Nih, ambil aja kembaliannya nih. Apa nih? Duit gede tuh. Duit. Jangan sok kaya Pak, hargain tuh duit. Dikasih duit malah ngakak. Di kota Timbuktu, Mali, Afrika Barat ini, duit kayak gini tuh nggak laku. Kita jual beli di sini pakai garam, namanya amole. Nggak berlaku, pakai garam. Maksudnya apa tuh? Garam jadi komoditas paling penting di sini. Lebih berharga dari emas. Karena itu kamu bisa beli apa saja dengan balok garam ini. Orang-orang di sini juga banyak menabung dengan garam, bukan uang. Wah, kalau garam mah gampang. Bentar ya. Nih, bayar nih. Nggak bisa pakai garam dapur dong. Garam yang bisa jadi alat tukar di sini. Cuma garam dari tambang Taudeni di tengah gurun Sahara Mali. Itu. Aduh, jauh amat. Jadi gimana? Kamu bisa bayar nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa bayar, bosa. 578. Siap bos. 599. Waduh. Pakai garam Indomie bisa nggak? Dengan $1 di Korea, kamu dapat 2 omelet. Lumayan buat belanja perut supaya tidak lapar. 2 tusuk doang. Mana kenyang nih, makan bakso nih biar kenyang. 15.000 udah kenyang tuh. Kalau mau lebih aman lagi, beliin garam 15.000 bisa makan berbulan-bulan.
Walau mana ada kenyang jajan cuma 15.000 loh. Di Cina 15.000 cuma dapat 3 tomat loh. Ya, cek mending ke Indonesia aja. Di sini masih ada mie ayam 5.000, es teh 3.000. Udah sini udah kenyang. Di Singapura, you only can buy one ice cream with $1 lah. Mana bisa hidup dengan 15.000 rupiah? Emang Indonesia sih yang paling murah. Masa sih di negara Kimiko dengan 15.000 kamu udah bisa dapat rumah loh. Di Jepang sekarang ada jutaan rumah kosong yang ditinggal pemiliknya ke panti jompo atau yang sudah meninggal yang disebut apia. Jadi kamu udah pasti punya rumah walaupun duit kamu cuma 15.000 doang. Wah, murah amat. Kimiko, nih beli 10 nih Kimiko. Tahu nggak? Aku tuh sayang banget sama kamu. Ngapain cium-cium bantal guling? Katanya mau mabar, malah sibuk ciumin bantal guling. Bantal guling? Ini istri gua, istri Belanda gua, istri Belanda. Tahu nggak? Kok istri Belanda sih? Abad ke-18 dan 19. Ini tuh disebut Dutch wife, istri Belanda. Soalnya orang-orang Belanda yang waktu itu ke Indonesia itu tuh kesepian, ditinggal istrinya, ditinggal pasangannya. Makanya biar tidur nyaman, cium-cium ini, peluk-peluk ini biar gak kesepian lagi gitu. Sampai sekarang orang-orang Indonesia pakai ini biar tidurnya nggak kesepian. Bantal guling, Dutch wife. Makanya gua jadiin istri aja. Halu banget. Mending haluin Shirin, karakter baru dari game Honkai Star Rail. Itu loh, game RPG multiplatform dari Hoyoverse, pembuat Genshin Impact. Sekarang ada karakter baru Shirin, replika Elysia, simbol cinta dan harapan. Banget tipe Ice dengan Pet Remembrance. Berperan sebagai super universal bagi para keturunan Krisos. Gua seru banget main gamenya. Wah, seru banget. Mending gua ngehaluin Shiren aja ya. Ya iyalah, tinggal download game Honkai Star Rail, klik link di bio dan cobain karakter baru Shiren. Oke, download dulu. Bye-bye istri Belandaku. Jutaan orang dari seluruh dunia datang ke Museum Louvre Prancis hanya untuk melihat lukisan paling terkenal di dunia, yaitu Mona Lisa. Bukan Lisa yang itu. Lagian terkenal doang gak cukup. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, sungkem dulu nih sama Indonesia. Lukisan pertama kali di dunia ya adanya di Indonesia. Dari Goa Leang, Tedonge, Sulawesi Selatan. Gambarnya lukisan babi kutil Sulawesi. Usianya udah 45.500 tahun. Lebih tua dari lukisan di goa-goa Eropa, apalagi Mona Lisa. Lisa aja kagak ada terkenal. Walau di Cina juga ada loh. Tercatat dalam sejarah 2.800 tahun yang lalu di Cina sudah ada layang-layang loh. Apalagi nih ceket. Sungkem dulu nih sama Indonesia. Ditemuin lukisan layang-layang di Gua Patani, Sulawesi Tenggara. Usianya 9.000 tahun yang lalu. Jadi pertama kali layangan adanya di Indonesia. 2.800 harga gorengan tuh. Tapi kan manusia purba paling tua itu Sahelanthropus tadensis. Itu di Chad, Afrika Tengah. 7 juta tahun yang lalu usianya. Ditemukan tahun 2001. Ayo Indonesia, mana punya? Punten Mamang. Ya emang sih, tapi manusia purba pertama kali ditemukan secara ilmiah itu adanya di mana? Di Indonesia tahun 1891. Apa 2001? Tepatnya di Trinil, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus sama ilmuwan Belanda Eugene Du Bois. Tapi gua nggak percaya sih sama manusia purba. Jangan-jangan itu manusia kena azab. Mulai deh orang Indonesia kebanyakan nonton sinetron azab ya gini. Kayaknya azab deh. You're Indonesian, right? Iya. Are you Muslim? Of course lah Bang John, gimana sih? I have one question for you. What? Are you Ya? terrorist? Ya bener aja pertanyaan lu. Mentang-mentang gua muslim langsung ngecap teroris gitu. No. I cuma memastikan bahwa di sini aman. Yang paling aman itu kalau ada muslim di sekitar lu. Kita ini baik-baik. Tapi di TV, di sosmed, semua bilang kalian itu teroris. Islamophobia ya gini nih. Makanya jangan kebanyakan nonton TV, jangan kebanyakan main HP nih. Bener nih kata emak gua. Begaul tuh keluar, ngobrol sama orang-orang. Kita jadi tonton kondangan itu emang paling mantep. Jangan joget terus. Sorry, man. Makanannya juga enak-enak Iya, banget. Ini baru hari sekarang pertama. lagi sedih Kondangan di sini banget. 40 Mungkin hari you sebagai acaranya. muslim bisa membantu I. Apa emangnya? Rumah I terbakar. Udah waktunya ini. Kita lakuin adegan dewasa Pesantren dulu semuanya aja. terbakar. Hampir 7.000 hektar tanah di sana itu terbakar semua. Itu karena udara yang kering. Iya, Terus Pak. angin Soalnya di sini berkode boleh masuk kencang. masjid itu Ada cuma api yang sedikit. umur 18 Semuanya terbakar. Boleh masuk. Besok gua ungkap. Kita bikin party yuk. Di sini nggak boleh ngerayain.